Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Silviarnas dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 210125134 dari kelas 5J Kemuhammadiyahan. Yang terhormat kepada dosen kami, Ibu Nia Aryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kemuhammadiyahan, dan teman-teman yang sedang melihat dan menyaksikan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke teman-teman, di sini aku ingin memberi informasi nih terkait biografi dan pendidikan yang ditempuh selama masa hidup beliau. Ya, pasti teman-teman sudah pada tahu kan Jenderal Sudirman itu siapa? Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, Sudirman atau yang biasa kita kenal sebagai Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari tahun 1916. Beliau merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Tapi teman-teman, karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Lalu, Jenderal Sudirman juga merupakan seorang pahlawan nasional yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu panglima pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang sangat masih muda, teman-teman. Lalu beliau juga merupakan seorang anak rakyat yang biasa, tapi kemudian diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Jok, koper jenderal nggak ada. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui yaitu sebelum beliau memasuki dunia militer, beliau seorang guru di salah satu sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah nih teman-teman. Tapi setelah Jepang menjajah Indonesia, beliau itu masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi panglima besar, teman-teman. Nah, ia juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan negara kita, teman-teman, yaitu negara Republik Indonesia. Lalu ia berjuang demi negara bahkan ketika dirinya dalam keadaan sakit, yang dimana katanya salah satu paru-parunya itu tidak berfungsi, teman-teman. Nah, tapi bagaimana sih beliau menyikapi itu dengan semangat, dengan penuh semangat juang? Pasti teman-teman penasaran kan? Makanya kita akan mendengarkan yang selanjutnya. Jadi teman-teman, menurut salah satu sumber yang telah saya baca, bahwasanya itu kehidupan pendidikan beliau sangatlah sederhana, teman-teman. Seperti beliau merupakan seorang pribumi lainnya pada zaman penjajah. Jadi proses pendidikannya juga lebih banyak ditempuh di masjid dengan cara mengaji atau belajar ilmu agama, teman-teman. Beliau juga mengenyam pendidikan dasar itu melalui didikan ayah angkatnya yang bernama Raden Cokro Sunaryo, yang pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan mandat sebagai asistennya Wedana. Lalu beliau juga mulai mengenal dunia militer saat ia ditunjuk salah satu kader dalam pelatihan pembela tanah air yang bisa disebut PETA, yang merupakan organisasi semi-militer bentukan dari Jepang. Jadi PETA itu didirikan pada bulan Oktober tahun 1943, teman-teman. Dan cara merekrutnya itu bersifat sukarela dari kalangan masyarakat pribumi. Jadi saat tergabung dalam organisasi tersebut,
beliau juga sangat banyak mendapatkan pengetahuan mengenai kemiliteran. Jadi setelah peta itu dibubarkan pada 18 Agustus tahun 1945, Sudirman mendirikan BKR. Nah, BKR itu yaitu Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, pada saat di TKR, Sudirman yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai pemimpin dalam pertempuran Ambarawa. Nah, pasti teman-teman tahu kan pertempuran Ambarawa. Nah, lalu pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan TKR atas tentara Inggris pada 15 Desember tahun 1945, teman-teman. Oleh karena itu, kemenangannya Sudirman diangkat tuh oleh pemerintah Indonesia sebagai Panglima TKR karena kemenangannya. Gitu. Dan pangkatnya yang semula kolonel naik menjadi jenderal. Jadi untuk kisah Jenderal Sudirman kenapa bisa mendapatkan sebuah pangkat jenderal itu tuh seperti apa gitu kan, yang sudah saya jelaskan. Jadi pada suatu hari juga di bulan Desember pada tahun 1948, pasukan Belanda kembali melakukan agresi militer, teman-teman, yang lebih dikenal dengan sebutan agresi militer 2 Belanda. Nah, pada saat itu Yogyakarta yang menjadi ibu kota negara kita, negara Republik Indonesia, berhasil dikuasai oleh Belanda, teman-teman. Jadi Jenderal Sudirman yang memiliki semangat patriotik yang tinggi, tentunya juga tidak bisa menerima hal tersebut, teman-teman. Jadi beliau memutuskan untuk melakukan perlawanan secara gerilya. Kita akan tetap melawan. Meskipun pada saat itu Perjuangan kondisi kemerdekaan fisiknya Indonesia beliau sangat lemah yang karena hendak terserang merebut penyakit kemerdekaan tuberkulosis dari tangan bangsa yang membuat Indonesia. paru-parunya Ini itu salah satu bangsa paru-parunya itu tidak dan berfungsi, berbagai teman-teman. kisah kesaktian Jadi yang dalam dialami menjalankan oleh perang Jenderal tersebut, beliau harus ditandu Kala oleh itu Jenderal ditandu Sudirman untuk berhasil memimpin mengecoh pasukan Belanda karena dari kondisinya berbagai yang kisah sedang heroik sakit. dan kesaktian Lalu Jenderal beliau Sudirman terus dalam berjuang dari menghadapi atas Belanda. tandu memimpin perang gerilya selama 7 bulan, teman-teman. Wah, tapi karena kondisi kesehatannya itu semakin turun sampai pada titik pada titik tanggal 19 tidak Desember memungkinkan lagi untuk 1948. ikut bertempur, beliau terpaksa meninggalkan medan pertempuran. 19 Desember Walaupun 1948, begitu, pemikirannya selalu dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang-orang. Lalu saat beliau itu, meninggal Jenderal Sudirman pada sedang 29 mengalami sakit Januari TBC tahun yang membuat 1950 paru-parunya di hanya usia yang berfungsi sangat relatif 50%. muda, yaitu 34 tahun, teman-teman. Jadi beliau wafat di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Maka dari itu, atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum penutup, aku ingin memberikan satu pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa mengajak lawan. Maafkan semua kekurangan, karena kesempurnaan cuma milik Rizky Febian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.